diri terlebih dahulu. Saya akan menjawab soal nomor 1. Salah satu teori yang signifikan dalam pendidikan adalah teori konstruktivisme. Teori ini memiliki konsep, prinsip, dan implementasi yang penting dalam pembelajaran. Konsepnya yaitu, konstruktivisme adalah suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada ide bahwa individu secara aktif membangun pengetahuannya melalui proses mental dan sosial. Teori ini menganggap bahwa pembelajaran adalah upaya konstruktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pelajaran dan pengalaman. Selanjutnya adalah prinsip. Beberapa prinsip utama konstruktivisme adalah: 1. Pembelajaran aktif. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, bukan hanya menerima informasi, mereka mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui eksperimen, refleksi, dan dialog. Yang kedua yaitu pembelajaran bersifat kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat melihat relevansi dan aplikasi dari pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi adalah interaksi dengan rekan-rekan dapat memperkaya pemahaman siswa. Diskusi dan proyek bersama dapat membantu membangun pengetahuan. Selanjutnya yang keempat yaitu scaffolding. Scaffolding adalah praktik guru memberikan bantuan atau bimbingan sesuai tingkat pemahaman siswa. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Implementasi dalam bidang pendidikan yaitu dalam pendidikan, konstruktivisme implementasikan dengan berbagai cara, seperti 1. Pembelajaran berbasis masalah. Guru menyajikan masalah atau tugas kompleks yang memerlukan pemecahan. Siswa berkolaborasi untuk mencari solusi memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Proyek-proyek berbasis proyek yang melibatkan penelitian, desain, dan pemecahan masalah digunakan untuk mempromosikan pemikiran konstruktif. Yang ketiga yaitu diskusi dan debat. Guru memfasilitasi diskusi dan debat di kelas yang memungkinkan siswa untuk berbicara tentang ide-ide mereka berbagi pandangan dan membangun pemahaman bersama. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif. Guru memberikan umpan balik secara teratur kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekurangan mereka dan memperbaiki pemahaman. Teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa aktif terlibat dalam pembelajaran mereka dan menganggap mereka sebagai membangun pengetahuan mereka sendiri. Dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip ini dalam pendidikan pembelajaran menjadi lebih relevan, berpusat pada siswa, dan mendorong pemikiran kritis serta pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, jawaban dari soal kedua yaitu proses sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang paling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep sistem mengacu pada cara elemen-elemen ini terorganisasi dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem dapat ditemui di berbagai bidang, dan mereka memiliki komponen-komponen yang karakteristik. Komponen-komponen sistem yaitu yang pertama elemen. Elemen-elemen sistem adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang membentuk sistem itu sendiri. Elemen-elemen ini bisa berupa benda, fisik, orang, konsep, atau komponen lain yang berperan dalam sistem. Yang kedua yaitu batasan atau boundary. Batasan sistem menentukan apa yang masuk ke dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Ini menunjukkan batasan-batasan yang didefinisikan untuk lingkup sistem. Selanjutnya yaitu tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan atau hasil yang diinginkan yang ingin dicapai melalui interaksi antara elemen-elemen tersebut.
Selanjutnya yaitu interaksi. Interaksi adalah cara elemen-elemen sistem berkomunikasi atau berhubungan satu sama lain. Interaksi ini seringkali melibatkan aliran informasi, energi, atau materi antara elemen-elemen. Selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Sistem dapat memiliki umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif memperkuat tindakan yang dilakukan, sementara umpan balik negatif mengoreksi atau menghambat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan. Contoh sistem transportasi publik di sebuah kota. Yang elemennya yaitu elemen-elemen sistem transportasi publik mencakup bus, kereta api, pengemudi, penumpang, jadwal, dan infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api. Selanjutnya adalah batasan. Batasan sistem mungkin melibatkan kota tertentu, area geografis tertentu, atau jaringan transportasi tertentu yang dikelola sebagai satu kesatuan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari sistem transportasi publik adalah untuk menyediakan sarana transportasi yang efisien dan terjangkau bagi penduduk kota. Selanjutnya adalah interaksi. Interaksi terjadi ketika penumpang naik ke kendaraan, pengemudi mengemudikan kendaraan, jadwal perjalanan disusun dan diinformasikan diberikan kepada penumpang. Selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik dalam sistem ini dapat berupa informasi dari penumpang tentang kualitas layanan, umpan balik pengemudi, dan pengawasan jadwal perjalanan untuk memastikan ketepatan waktu. Sistem transportasi publik adalah contoh sistem yang sangat beroperasi dalam banyak kota di seluruh dunia. Sistem ini memiliki elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan telah ditetapkannya, yaitu menyediakan transportasi yang efisien dan efektif pada penduduk kota. Sistem ini juga mungkin memiliki perubahan jadwal atau peningkatan berdasarkan umpan balik dari penumpang dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah jawaban dari yang ketiga. Teori sistem adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem dalam berbagai bidang. Teori sistem melibatkan beberapa konsep dasar, tujuan, dan aksioma yang berbentuk dasar pemahaman sistem. Berikut penjelasan singkat tentang konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Yang pertama, konsep. Konsep dasar dalam teori sistem adalah sistem itu sendiri. Sistem mengacu pada kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu subkonsep. Dalam teori sistem termasuk elemen, batasan interaksi, tujuan, umpan balik, lingkungan, dan kompleksitas. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan utama teori sistem adalah memahami dan menjelaskan sistem serta hubungan antara elemen-elemen yang membentuknya. Tujuan lain termasuk mengembangkan model sistem yang dapat digunakan untuk meramaikan perilaku sistem, meningkatkan kerja sistem, dan merancang sistem yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu aksioma. Aksioma dalam teori sistem adalah prinsip-prinsip dasar yang membentuk dasar pemahaman sistem. Beberapa aksioma penting dalam teori sistem meliputi A. Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi. B. Sistem memiliki tujuan untuk hasil yang diinginkan. C. Interaksi antara elemen-elemen sistem mempengaruhi perilaku dan performa sistem. D. Sistem dapat dianalisis dalam berbagai tingkatan dan skala. E. Sistem dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. F. Umpan balik adalah komponen paling penting dalam mengatur perilaku sistem. Teori sistem membantu dalam memahami kompleksitas dunia nyata dan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis, merancang, dan memahami berbagai jenis sistem, termasuk sistem fisik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Ini adalah alat paling penting dalam ilmu
komputer, ilmu manajemen, ilmu sosial, ilmu teknik, dan banyak bidang lainnya yang melibatkan pemahaman tentang interaksi dan hubungan dalam sistem. Selanjutnya adalah jawaban dari nomor 4. Teori sistem adalah pendekatan penting dalam bidang pendidikan yang dapat digunakan untuk memahami, merancang, dan meningkatkan sistem pendidikan. Terdapat beberapa jenis teori sistem yang telah dikembangkan oleh berbagai pelopor dan memiliki implementasi yang unik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu teori sistem terbuka. Konsepnya, teori sistem terbuka menganggap sistem pendidikan sebagai entitas yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pelopor Ludwig von Bartolenflat adalah salah satu pelopor teori sistem terbuka. Implementasinya, dalam pendidikan, teori sistem terbuka digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal seperti perubahan sosial, teknologi, atau kebijakan pemerintah memengaruhi sistem pendidikan. Implementasinya ini melibatkan analisis dampak lingkungan eksternal terhadap perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu teori sistem terkendali. Konsepnya yaitu teori sistem terkendali mengacu pada pemahaman bahwa sistem pendidikan memiliki elemen pengontrol yang mengatur perilakunya. Pengendalian ini dapat berupa regulasi, aturan, atau tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pelopornya yaitu James Clear adalah salah satu pelopor teori sistem yang terkendali. Implementasinya dalam pendidikan, teori sistem terkendali digunakan untuk merancang struktur dan proses pengendalian dalam sistem pendidikan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan, kurikulum, dan pedoman yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Contoh implementasinya adalah penggunaan standar akademik dan ujian standar untuk mengontrol mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu teori sistem sosial. Konsepnya, teori sistem sosial melihat sistem pendidikan sebagai sistem sosial yang terbentuk oleh interaksi antara individu, guru, siswa, dan masyarakat. Faktor sosial seperti budaya, nilai, norma, dan norma-norma berpengaruh pada pembelajaran. Pelopornya yaitu Karl Coates, Parsons, dan John Dewey. Adalah beberapa pelopor teori sistem sosial dalam pendidikan. Implementasinya yaitu implementasi teori sistem sosial dalam pendidikan melibatkan memahami interaksi sosial yang mempengaruhi pembelajaran. Guru mungkin harus mempertimbangkan keberagaman budaya dalam pengajaran dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Setiap jenis teori sistem dalam pendidikan memiliki penerapan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor konseptualnya. Sesuai dengan fokus konseptualnya, memahami jenis-jenis teori sistem ini dapat membantu pendidik dan pengambil kebijakan untuk merancang sistem pendidikan yang lebih efektif, responsif terhadap perubahan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan siswa. Selanjutnya adalah jawaban dari soal kelima. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dilihat dari perspektif dan model siswa terbuka atau open system yang mengacu pada gagasan bahwa sekolah adalah entitas yang berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Berikut adalah cara sekolah dapat beroperasi dari perspektif dan model sistem terbuka. Pertama, interaksi dengan lingkungan eksternal. Sekolah adalah sistem terbuka karena berinteraksi secara aktif dengan lingkungan eksternalnya yang meliputi faktor-faktor seperti komunitas, keluarga siswa, lembaga pemerintah, perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Lingkungan eksternal ini dapat mempengaruhi operasi dan hasil pendidikan sekolah. Yang kedua, yaitu penerimaan sumber daya. Dalam model sistem terbuka, sekolah menerima sumber daya dari lingkungan eksternal
sekitarnya. Ini termasuk dana dari pemerintah, dukungan dari komunitas, kontribusi keluarga siswa, dan fasilitas fisik yang tersedia. Sumber daya ini digunakan untuk mendukung proses pendidikan. Selanjutnya nomor 3 yaitu pengaruh faktor eksternal. Sekolah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan dalam kebijakan pendidikan, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Sekolah harus merespon dan beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan bahwa pendidikan yang tersedia tetap relevan dan efektif. Selanjutnya yaitu nomor 4 adalah umpan balik dari lingkungan. Model sistem terbuka mengakui pentingnya umpan balik dari lingkungan. Sekolah menerima umpan balik dalam bentuk evaluasi oleh orang tua, siswa, hasil ujian, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan. Umpan balik ini dapat membantu sekolah dalam perbaikan dan perubahan. Selanjutnya yaitu nomor 5, tujuan dan hasil. Sekolah memiliki tujuan tertentu seperti memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Hasil dari operasi sekolah ini adalah prestasi akademik siswa, perkembangan sosial, dan persiapan siswa untuk masa depan. Hal ini juga memengaruhi persepsi dan dukungan dari lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu nomor 6, proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka. Proses ini bisa dipengaruhi oleh metode pengajaran, kurikulum, dan lingkungan kelas. Dengan menggunakan model sistem terbuka, sekolah dapat memahami dan merespon dinamika lingkungan eksternal dan menjaga relevansi pendidikan. Ini juga memungkinkan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan mutu pendidikan, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa dan komunitas.